Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Baik, seperti biasanya di sini saya masih di ladang jagung dan tentunya saya akan membahas tentang perjagungan lagi. Oke, langsung saja di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin yang sempat bertanya di kolom komentar, "Bang, bagaimana untuk penyemprotan micin? Apakah bagus apabila jagung saya sudah keluar bunga?" Baik, di sini saya akan menjawab untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya, khususnya yang bertanya kemarin. Oke guys, jadi sebelumnya ya, ini adalah jagung saya yang sudah berumur 80 hari setelah tanam ya. Dan ini varietasnya tetap NK Sumo. Nah, ini adalah jagung saya yang saya pupuk menggunakan micin kemarin. Dari pemupukan yang pertama saya lakukan pemupukan Ponska dan urea dengan perbandingan 2:1 dengan 2-nya Ponska dan 1-nya urea. Kemudian saya campurkan micin ya guys untuk pemupukan yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin saya full pakai pengucuran dengan micin. Dan yang ketiga kemarin saya lakukan pemupukan dengan dikocor Ponska saja dan dengan penyemprotan menggunakan micin. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja ke tahap pembahasan dengan bagaimana untuk penyemprotan micin apabila jagungnya sudah keluar bunga. Baik, sekali lagi di sini langsung saya jawab ya, bagus ya. Untuk pertanyaannya juga saya kira pertanyaan yang cerdas ya, karena baru pertama kali ini saya ditanya tentang pemupukan dengan menggunakan micin pada jagung yang sudah berbunga. Baik, untuk pemupukan jagung pada saat berbunga dengan menggunakan micin itu sah-sah saja dan bagus ya guys, karena micin adalah sebenarnya bukan pupuk ya, tapi terbukti sangat bagus untuk pertumbuhan jagung dan untuk pembentukan buah juga bagus. Nah, bukan untuk jagung saja ya, bisa digunakan untuk cabai ataupun tanaman sayur yang lainnya. Untuk penggunaan micin sebagai pemupukan jagung ya, baik disemprot maupun dikocor, itu sangat berbeda dengan pupuk Gandasil D maupun Gandasil B ya, dan juga pupuk NPK Mutiara yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu ketiga pupuk itu adalah pupuk yang dikhususkan dalam fase tertentu. Nah, jadi penjelasannya adalah untuk fase vegetatif atau pertumbuhan itu biasanya pupuknya saya menggunakan pupuk Gandasil D dan juga NPK Mutiara ya. Tapi jika sudah fase generatif atau masa pembungaan atau sudah waktunya bertongkol seperti ini, teman-teman bisa menggunakan Gandasil B. Jadi lain dengan micin ya, kalau micin itu bagus untuk fase pertumbuhan maupun fase pembungaan atau berbuah seperti ini ya guys. Baik, ini yang saya kocor menggunakan micin kemarin, bisa dilihat ini. Nah, dan untuk umurnya sekitar 80 hari setelah tanam, itu ada yang bertongkol 3 seperti ini ya. Tuh, 1, 2, dan 3. Nah, ini tongkolnya 3 ini. Ini benar saya pupuk menggunakan micin, ini juga 3. Nah, 1, 2, dan 3. Tapi ini yang jadi mungkin yang satunya ini saja. Kalau yang ini mungkin ada 2 yang jadi, yang 1 kemudian yang bawahnya ini. Oke, jadi kenapa saya katakan itu bagus untuk fase pembungaan atau generatif ya, bisa dikatakan fase generatif itu micin juga sangat bagus. Nah, karena untuk pengalaman saya, ini pengalaman saya pribadi ya, itu memang sudah saya sangat membuktikan kehebatan dari bumbu dapur yang satu ini ya, atau kita sebut biasa micin ya. Dari penanaman atau fase vegetatif atau pertumbuhan itu juga sangat bagus, tapi sangat saya ulangi lagi, itu efeknya juga mungkin teman-teman sudah berulang kali saya tegaskan ya, efeknya jika terlalu banyak menggunakan micin adalah jagungnya akan terlalu getas ya, untuk daunnya akan terlalu getas. Dan ini ya perlu teman-teman ketahui, di 80 hari setelah tanam NK Sumo yang saya pupuk menggunakan micin, itu yang kering hanya 2 helai ini ya, 1 dan 2 untuk daun bawahnya ya, 1, 2 ini daunnya yang kering. Untuk semuanya yang ke atas itu belum terjadi kering. Mungkin dari sini akan jelas ya, tampak jelas seperti ini. Nah, ini
Tuh, ini daunnya yang kering cuman 2 yang dari bawah ini. Kemudian yang atasnya baik-baik saja. Dan tentunya untuk penggunaan micin yang berlebihan itu juga akan berpengaruh pada daunnya. Daunnya akan kaku, bisa dikatakan ini getas banget, jika terkena angin ini akan patah. Tuh, patah. Dan ini mungkin untuk umurnya 10 hari lagi, mungkin 15 hari ya, itu akan kita bisa melakukan pemanenan. Adapun yang terkena serangan bule putih kemarin, ini tetap saya lakukan pemupukan ya. Bahkan ini untuk tongkolnya itu 2, ini putih ya, tuh bisa dilihat. Nah jelas ya, ini bukan rekayasa, ini real, ini nyata. Dan terbukti jagung saya yang terkena putih atau bule itu masih ada tongkolnya, walaupun tidak normal seperti yang tidak bule, tapi ini ada tongkolnya ya, alhamdulillah. Dan jumlahnya juga 2 ini guys, tuh 2 ya. Untuk penggunaan micin sendiri itu lebih baik jangan dicampur dengan obat-obatan yang lain ya. Kemarin juga ada yang bertanya, Mas, bagaimana jika dicampur menggunakan obat-obatan seperti herbisida ataupun obat-obatan yang lainnya, biar sekali jalan atau sekali penyemprotan itu bisa mengatasi ulat maupun hama yang lainnya. Nah, jadi jawabannya itu tidak boleh dilakukan ya. Kalau dicampur dengan pupuk saya rasa sah-sah saja, cuman jika dicampur dengan pestisida ataupun herbisida saya rasa jangan dulu. Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, Mas, itu memang benar-benar dipupuk menggunakan micin semuanya atau gimana? Nah, untuk penggunaan micin yang full semuanya dari pemupukan yang pertama itu sudah saya upload di musim panen yang kemarin ya guys. Kalau yang ini itu saya pupuk menggunakan 3 tahap ya. Untuk yang pertama menggunakan Punska dan urea dengan perbandingan 3:1, kemudian 2:1 dengan saya campur dengan micin. Kemudian yang kedua saya full pengocoran dengan penyemprotan micin, dan yang ketiga saya lakukan pemupukan lagi 2:1 menggunakan micin lagi ya guys. Dan hasilnya juga sangat bagus seperti ini. Oke ya guys, mungkin cukup jelas untuk penjelasan kali ini. Jadi pada intinya untuk pemupukan micin atau penyemprotan micin pada fase pembungaan atau generatif itu bisa dilakukan ya, maupun di fase kedua fase yaitu fase vegetatif atau generatif itu bisa dilakukan, karena micin bukan pupuk yang menganjurkan untuk satu di fase saja. Oke ya guys, di sini saya hanya berbagi pengalaman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa berbagi ilmu ya guys. Oke, selamat berkarya, selamat beraktivitas, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.